Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana tempat di mana cerita dan rasa nggak perlu disembunyikan. Pernah nggak sih lo ketemu orang yang senyumnya begitu lebar, begitu manis dan terlihat tulus, tapi entah kenapa matanya kelihatan kosong. Seperti yang kita tahu, senyum itu bisa jadi hal yang paling indah di wajah seseorang, tapi juga bisa jadi topeng yang paling ampuh. Dan kali ini gue pengen ngobrol tentang sesuatu yang sering kita lihat tapi jarang kita pikirkan. Senyum yang gak selalu berarti bahagia. Dan sebelum kita lanjut ke obrolan kita kali ini, gue mau bilang pada semua orang yang udah subscribe dan belum, yang udah like dan bagiin video gue baik itu yang panjang maupun yang short, terima kasih banyak lu udah luangin waktu lo buat support gua. Buat yang masih ragu untuk subscribe, yuk buruan subscribe dan tetap pantengin terus video-video dari channel ini. Gua jadi mikir, berapa banyak orang di sekitar kita yang senyumnya ternyata cuman tameng atau topeng. Kita mungkin gak sadar kalau orang terdekat kita sedang berjuang keras di dalam dirinya sendiri. Karena sehari-hari yang dia tampilkan adalah wajah yang penuh dengan senyuman, wajah yang penuh dengan kegembiraan. Sekedar informasi buat lo, senyum itu kan sering banget dianggap sebagai simbol kebahagiaan. Kita lihat orang senyum, terus otak kita otomatis nyimpulin, oh dia pasti lagi seneng, hidupnya pasti lancar-lancar aja, gak ada masalah. Kayak mesin gitu, langsung bikin asumsi. Tapi coba deh kita berhenti sebentar dan mikir, emang iya semua senyum itu tanda bahagia? Bayangin ada orang yang baru aja patah hati, tapi ketemu kita masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Atau orang tua yang lagi pusing mikirin ekonomi, tapi tetap kasih senyum ke anaknya biar anaknya nggak ikut kepikiran. Nah dari situ kelihatan kan kalau senyum itu ternyata punya banyak makna. Banyak jenisnya, ada senyum yang tulus, ada senyum yang sopan, ada juga senyum yang terpaksa, bahkan ada senyum yang dipakai buat nutupin luka. Jadi jangan gampang terkecoh sama yang kelihatan di luar. Kadang justru orang yang paling sering senyum diam-diam lagi nyimpen beban paling berat. Menurut gua disitulah pentingnya kita buat lebih peka. Bukan cuma lihat senyumnya, tapi juga belajar dengerin cerita di balik senyum itu. Dari bayi yang baru lahir sampai orang tua di ujung usia, semua bisa tersenyum. Gak perlu sekolah, gak perlu belajar, kita semua bisa tersenyum. Coba deh lu bayangin, ada orang yang lagi sedih banget, hatinya hancur, pikirannya ruwet. Tapi di depan orang lain, dia bisa tersenyum seperti biasa. Kenapa? Karena kadang senyum itu jadi cara biar kita bisa bertahan. Kita nggak mau orang lain tahu kalau kita sedang rapuh. Kita pengen tetap kelihatan kuat. Dan anehnya, senyum itu sedikit banyak bisa jadi obat, meski cuman sementara. Gue kasih contoh yang sederhana. Ada orang yang baru aja patah hati, tapi di depan temannya dia masih bercanda, masih ketawa, masih senyum. Padahal hatinya hancur banget. Ada orang tua yang lagi pusing mikirin ekonomi keluarga, tapi tetap kasih senyum ke anaknya supaya anaknya nggak ikut ngerasain beban itu. Atau mungkin teman kita sendiri yang setiap hari nyapa kita dengan ramah, tapi ternyata di rumah dia lagi berjuang dengan masalah yang gak pernah kita tahu. Dan di sisi lain, senyum juga bisa jadi sangat menakutkan. Ada penjahat berdarah dingin yang tersenyum sebelum melakukan kejahatan. Senyum dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Itu bukan senyum kebahagiaan, itu senyum dominasi, senyum kepuasan karena dia merasa berkuasa. Senyum manipulasi untuk bikin orang lain merasa aman sebelum terjebak. Contohnya nyata banget.
Di Thailand, pernah ada kasus yang sangat tragis. Seorang pengantin pria terlihat tersenyum bahagia di pernikahannya. Tapi malam itu, dia malah menembak istrinya sendiri dan keluarga sang istri. Senyum yang kita lihat di pernikahan itu ternyata bukan tanda damai, tapi topeng sebelum terjadinya tragedi yang sangat tragis. Atau di Indonesia kita kenal kasusnya Jessica Wongso, dikenal sebagai Ice Coffee Killer. Di beberapa momen dia sempat tersenyum di depan kamera, meski sedang menghadapi kasus serius. Senyumnya bikin banyak orang berpikir, kok bisa ya orang dengan tuduhan yang sangat berat masih bisa terlihat tenang seperti itu? Dan kasus ini masih berjalan dan masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Bagaimana kesimpulannya, kita masih tunggu. Lalu juga ada Rian, serial killer Indonesia yang dijuluki Singing Serial Killer. Bayangin aja, seorang pembunuh yang berdarah dingin bisa tersenyum dan bernyanyi di balik jeruji besi. Itu nunjukin kalau senyum gak selalu datang dari hati yang damai. Kadang justru datang dari sisi gelapnya manusia. Nah, disinilah kita mesti belajar lebih peka. Jangan cuman nilai orang dari senyumnya. Bisa jadi orang yang kita kira paling kuat, paling bahagia, justru orang yang paling butuh untuk ditemenin. Senyum itu sederhana, tapi maknanya banyak banget. Dan hati manusia itu jauh lebih dalam daripada sekedar garis lengkung di bibirnya. Apa yang kita dapat simpulkan adalah senyum itu bisa jadi cahaya, tapi juga bisa jadi bayangan. Dia bisa jadi tanda syukur, tanda cinta, tanda kedamaian, tanda kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi topeng atau tameng dari sesuatu yang sangat gelap. Itu sebabnya kita nggak bisa menilai seseorang cuman dari senyumnya saja, karena senyum itu hanyalah ekspresi, bukan cermin penuh dari hati. Yang lebih penting adalah peka, belajar mendengar cerita di balik senyum itu. Jadi kalau hari ini lu lihat seseorang tersenyum, jangan langsung berpikir hidupnya sempurna. Bisa jadi dia hanya sedang berusaha kelihatan bahagia, atau itu hanya topeng agar dia terlihat baik dan ramah. Terima kasih udah dengerin episode ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih peka terhadap orang lain dan juga lebih sayang sama diri sendiri. Gua Adam, sampai jumpa di episode berikutnya. Ini Suaraku, cerita.